Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman ingin menjawab materi yang sudah diberikan, dan saya akan memperkenalkan teman-teman tersebut, yaitu ada Dodi Albayhaqi yang menjawab materi pertama, Ilmi Dianisa yang menjawab materi yang kedua, Anas Malik menjawab materi yang ketiga, Fitra Dayonova Putra menjawab materi yang keempat, Izar Kalam menjawab materi yang kelima, Beni Mardian menjawab materi yang keenam, Yuda Wira Pangestu menjawab materi yang ketujuh. Silahkan didengarkan secara baik-baik dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Albayhaqi dari kelas R5D dengan NPM 2018-435-00843. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kuis pertemuan pertama. Pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan kuis pertemuan 1. Yang pertama, berikan analisa lengkap Anda mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 4 komponen. Keempat komponen bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan komputer, yaitu komputasi. Komponen keempat tersebut yaitu 1. Pemrosesan atau prosesor, CPU. 2. Memori utama. Yang ketiga, perangkat masuk dan keluaran atau I/O. Yang keempat, interkoneksi komponen sistem interconnection. CPU atau proses berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Pemrosesan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian ALU, yaitu Algorithmic Logic Unit, yang berfungsi sebagai komputasi. Yang kedua, bagian CU, Control Unit, yang bertugas untuk sistem pengendalian. Kemudian ada register-register. Pada memori utama, memori berfungsi penyimpanan data dan program. Memori utama biasanya violate atau tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan. Apabila sumber daya energi listrik dihentikan saat komputer mengikuti konsep yang tersimpan, yaitu program kumpulan instruksi disimpan di suatu tempat atau memori. Kemudian instruksi tersebut dieksekusi. Pada perangkat masukan dan pengeluaran, perangkat masukan dan pengeluaran berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dapat merupakan beragam perangkat, diantaranya perangkat penyimpanan sekunder dan perangkat komunikasi terminal. Interkoneksi antar komponen terjadi, yaitu struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen, yaitu komponen pertama dalam proses, memori utama, dan perangkat input dan output. Kemudian ada pemroses. Pemroses merupakan jantung komputer, berfungsi sebagai mengendalikan operasikan komputer dan melakukan prosesan data. Pemrosesan menghitung, melakukan logika dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Proses biasanya disebut CPU, Central Processing Unit. Dalam pemrosesan operasi di komputer dapat dikategorikan menjadi 3 tipe. Contohnya, operasi aritmatika. Misalnya, dalam aritmatika ini contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan sebagainya. Pada bagian operasi logika, contohnya ada OR, AND, SOR, dan sebagainya. Dalam operasi pengendalian, contohnya operasi pencabangan, lompat, dan sebagainya. Pada pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu bagian ALU dan CU. Pada bagian register, register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat 5-6 kali dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengembalian data di memori.
Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. Register dibagi menjadi dua, yaitu register yang terlihat dan register untuk kendalikan dan status. Pada register yang terlihat, program dapat memeriksa isi dari register-register tipe ini. Berapa instruksi disediakan untuk mengisi register tipe ini? Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, registry data. Contohnya general purpose register, yaitu yang digunakan untuk beraneka ragam keperluan pada suatu instruksi mesin yang dilakukan suatu operasi terhadap data. Kemudian contoh kedua, special purpose register. Digunakan untuk menampung operasi floating point, menampung limpahan operasi penjumlahan atau perkalian. Kemudian jenis yang kedua, registry alamat. Registry alamat berisi di memori utama, alamat instruksi di memori utama bagian alamat yang digunakan dalam menghitung alamat tetap. Contohnya, registry index. Registry index ini merupakan salah satu metode pengalamatan populer. Pengalamatan melibatkan menambahkan indeks ke nilai dasar untuk memperoleh alamat efektif. Contoh kedua, register penunjuk segmen. Ketiga, register penunjuk stack, dan seterusnya. Dalam register untuk kendalian status digunakan untuk mengendalikan operasi pemroses. Kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai, sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin yang dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel system operation. Register untuk alamat seperti ini terdiri dari MAR, Memory Address Register, MBR, Memory Buffer Register, IOAR, IOBR. MAR bekerja untuk mencatat alamat memori yang diakses, sedangkan MBR untuk menampung data yang akan ditulis ke memori alamat yang tunjuk MAR untuk menampung data memori. IOAR untuk mencatat alamat port IO yang akan diakses. Kemudian IOBR itu untuk menampung data yang akan ditulis ke port alamat yang ditunjuk IOAR. Pada register ini berupa satu registry atau kumpulan registry. Kumpulan registry ini disebut PSW. PSW berisi kode-kode proses yang ditambahkan informasi-informasi status lainnya, yaitu ada sign. Pada flag ini mencatat tanda menghasilkan operasi sebelum dijalankan. Kemudian ada zero, carry, equal, interrupt, dan supervisor. Pada flag zero, ini mencatatkan apakah operasi sebelumnya menghasilkan nilai 0. Kemudian carry, ini mencatat apakah dihasilkan carry, di mana operasi penjumlahan perkalian menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung registry akumulator. Pada status equal, mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi yang sama. Pada kondisi interrupt, mencatat apakah interupsi sedang diaktifkan atau tidak. Supervisor, ini mencatat metode eksekutif yang dilaksanakan, yaitu mode supervisor atau bukan. Pertanyaan kedua, mengapa sistem operasi dibutuhkan? Jadi operating system sesuai namanya, sistem operasi. Artinya sistem yang digunakan untuk mengoperasi komputer tersebut. Contoh IOS itu misalnya Windows dari Microsoft, Linux, Macintosh, Android, dan lain-lainnya. Jadi tanpa OS komputer tidak bisa dipakai karena nggak ada sistem yang sebagai platform di mana sebuah aplikasi itu dijalankan. Nah, perumpamannya itu seperti hidup tanpa napas.
Kemudian, OS digunakan sebagai parent system, di mana sebuah aplikasi disebut child app tidak bisa berlangsung tanpa adanya parent system. Karena perintah yang dilakukan child tidak akan diterjemahkan menjadi perintah langsung ke prosesor tanpa adanya penerjemah. Yang dikata lain disebut OS. Jadi jelas ya pentingnya OS itu. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang komponen sistem komputer. Pada sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Pada hardware itu dapat diambil dari bahasa Inggris yang artinya perangkat keras atau didefinisikan sebagai sistem komputer yang merupakan komponen secara penting secara fisik dapat dilihat dan diraba yang membentuk suatuan sehingga dapat dimultifungsikan. Contoh perangkat hardware, biasanya contoh perangkat hardware yang kawan tahu itu biasanya mouse, keyboard, CPU, monitor, printer, dan lain-lain. Kemudian software atau perangkat lunak, itu suatu program yang berisi instruksi perintah yang dimengerti oleh komputer. Dengan adanya software, ini kita dapat meminta komputer untuk mengetik surat, dokumen, menghitung, menggambar, dan mengeluarkan suara, dan sebagainya lainnya. Contoh software aplikasi umum di pasaran, seperti untuk pengolahan kata, misalnya Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice, dan lain-lainnya. Pada pengolahan angka, misalnya Microsoft Excel, Lotus 123, Superkalkulator, dan lain-lainnya. Untuk pengolahan database, Microsoft Access, FoxPro, Oracle, PHP, dan lain-lainnya. Untuk membuat slide presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, Storyboard, dan lain-lain. Kemudian ada untuk pengolahan gambar, yaitu Adobe Photoshop, CD, dan lain-lainnya. Kemudian ada bahasa pemrograman, di mana ada Pascal, Java, Visual Basic, dan lain-lainnya. Dan untuk membuat game, contohnya Unity 3D, Unreal Engine, dan lain-lain. Kemudian brainware, arti brainware itu diambil dari kata sendiri oleh dalam istilah, yaitu perangkat otak organik. Dengan istilah ini dapat dimengerti bahwa dimaksud adalah pemakai komputer atau orang yang mengoperasikan komputer atau yang disebut user. User dalam pemakaian dalam berkomputer ada tiga tingkat, yaitu analis, programmer, dan operator. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Dianisa, NPM 2018-43500769. Saya ingin menjawab pertanyaan kuis 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi berbasis web atau web based computing dan komputasi pada embedded system atau embedded computing serta berikan contohnya. Komputasi berbasis web adalah teknologi yang memanfaatkan internet sebagai pusat server atau penyediaannya. Teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet dengan menggunakan web atau browser melalui jaringan koneksi internet atau internet. Secara umum, bahwa aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Semua data dan file tersimpan secara online dan terintegrasi dengan beberapa komunikasi seperti HP dan laptop. Aplikasi berbasis web biasanya mengakses melalui Google Chrome dengan menggunakan jaringan sebagai media transmisi di mana aplikasi web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang berbeda. Contohnya di sini itu ada web media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua itu ada web bisnis atau belanja online. Di situ ada Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada web berita dan informasi yaitu detik.com. Yang keempat itu ada web pencarian yaitu Yahoo atau Chrome dan Mozilla Firefox. Di sini ada komputasi pada embedded system
adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan satu atau khusus beberapa fungsi. Beberapa jenisnya sering dituntut bekerja secara real-time, serta ini tertanam sebagai bagian dari perangkat keras dan bagian mekanis sebaliknya. Komputer secara umum, seperti komputer pribadi atau PC, dirancang untuk menjadi fleksibel dan untuk memenuhi berbagai banyak kebutuhan menggunakan embedded system mencakup penguasaan perangkat keras atau hardware. Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronika. Contohnya itu ada produk massal yang merupakan dari hasil embedded. Sistem seperti telepon seluler, kamera digital, Microsoft Wave, atau di sini ada home telemetry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Malik, NPM 2018 435000366. Saya ingin mempresentasikan materi ketiga tentang jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis Command Line Interface atau CLI dan Graphic User Interface atau GUI. Langsung saja. Pertama, pengertian GUI. GUI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lainnya. Pada antarmuka GUI terdapat jendela menu, tombol icon, dan lain-lain yang didesain supaya pengguna lebih mudah, nyaman, dan lain-lain dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Dalam penerapannya, GUI lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna umum atau komputer desktop atau klien karena tujuannya lebih ke user friendly. Contohnya sistem operasi berbasis GUI yaitu Windows, Macintosh, Ubuntu, Red Hat, Android, dan sebagainya. Kemudian pengertian CLI. CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah atau command tertentu. Dalam penerapannya, CLI lebih ditunjukkan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server yang dioperasikan oleh IT administrator. Karena menggunakan CLI dirasa lebih efisien dan cepat dibanding menggunakan GUI. Contoh sistem operasi berbasis CLI adalah DOS atau Command Prompt, Linux berbasis teks, Cisco, iOS atau Internet Network Operating System atau dan Mikrotik dan lain-lainnya. Kemudian perbedaan antara GUI dan CLI. Kalau GUI jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris atau teks. Baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Yang kemudian sangat mudah untuk menggunakan GUI. Tidak perlu memiliki pengetahuan luas tentang ilmu komputasi atau coding untuk mengoperasikan sistem menggunakan GUI. Bahkan seseorang pemula dapat dengan mudah menangani tugas menggunakan GUI. Di sisi lain, CLI sangat kompleks. Pengguna harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perintah-perintah yang salah eja dapat menimbulkan error. Yang kemudian kinerja GUI cenderung lambat karena banyak elemen grafis yang perlu di-load. Sedangkan CLI cepat karena hanya berupa teks saja. Kemudian pengguna dapat mengubah tampilan GUI. Ada opsi yang dapat disesuaikan untuk mengubah tampilan. Namun tampilan CLI tidak mungkin diubah. Keutamaan CLI membutuhkan spesifikasi hardware yang jauh lebih rendah dibanding GUI. Dapat melakukan perintah yang lebih spesifik yang tidak dapat dilakukan oleh GUI. Aksesnya cepat, berpindah dari satu layar ke layar lain tanpa kehilangan informasi. Kemudian keutamaan GUI mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dapat menggunakan komputer cukup minim. Kemudian tidak perlu mengingat baris-baris perintah.
akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau keperluan. Tampilan menarik sehingga pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan faktor psikologi berperan besar dalam menimbulkan semangat dan minat untuk berinteraksi. Kemudian masuk ke materi open source. Yang pertama, pengertian open source. Open source merupakan sebuah lisensi pengembangan software yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh individu atau instansi, melainkan dikoordinasi oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code atau kode sumber yang tersedia bebas serta dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa saja. Pada dasarnya, open source menerapkan pola pengembangan take and give, di mana pengguna mengambil source kodenya kemudian memberikan modifikasi yang bermanfaat. Contoh sistem operasi berlisensi open source itu Unix, Linux, dan berbagai macam turunannya. Linux sendiri memiliki beberapa jenis varian atau disebut distro, seperti Slackware, Debian, SUSE, dan Red Hat. Sedangkan sistem operasi berbayar contohnya Microsoft Windows dan Mac OS. Kelebihan open source: yang pertama, pengguna bebas mengembangkan sendiri. Yang kedua, bersifat legal. Yang terakhir, tidak ada pembajakan. Dan kekurangan open source itu sendiri tidak punya dukungan dana dan pemasaran dan juga kurang familiar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Dayanova Putra, NPM 201843500584 dari kelas R5D, ingin menjelaskan proses dan thread. Sebelum ke pertanyaan tentang proses dan thread, kita harus lebih tahu dulu apa itu proses. Sebuah proses secara umum adalah serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Namun dalam dunia komputer, proses adalah sebuah contoh dari pengeksekusi program komputer. Dengan kata lain, itu adalah konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan. Proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Menurut jumlah thread yang terlibat dalam proses, ada dua jenis proses. Mereka adalah proses single thread dan proses multi-thread. Seperti namanya, proses single thread adalah proses yang memiliki satu thread. Oleh karena itu, thread ini adalah sebuah proses dan hanya ada satu aktivitas yang terjadi. Dalam proses multi-thread, ada lebih dari satu thread dan ada lebih dari satu aktivitas yang terjadi. Kemudian kita harus tahu apa itu thread. Thread dalam dunia IT adalah pelaksana instruksi terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen. Sesuai dengan jadwal, sebuah thread adalah jalan eksekusi sederhana dalam proses. Sebuah thread adalah sebagian proses kuat karena thread bisa melakukan proses. Apa saja yang bisa dilakukan? Sebuah thread adalah proses ringan dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Thread dapat mulai dari membaca dan menulis skop variabel yang sama dan struktur data variabel. Thread dapat berkomunikasi antara thread dengan mudah. Proses merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-thread. Misalnya user melakukan pekerjaan secara bersamaan, yaitu mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU.
yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process, sebuah proses tradisional atau heavyweight. Proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Kemudian muncul pertanyaan tentang proses dan thread. Jelaskan perbedaan proses dan thread. Untuk proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sementara thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Kemudian proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat-berat seperti pelaksanaan aplikasi. Sedangkan thread digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana. Kemudian proses tidak berbagi ruang alamat yang sama. Sedangkan thread dalam berbagi proses yang sama, ruang alamat yang sama. Kemudian proses yang independen satu sama lain, sedangkan thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan thread berbagi kode yang sama dan data. Proses perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Sedangkan thread perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan prinsip kerja proses. Dari yang saya pelajari, jadi ketika kita membuka atau menjalankan sebuah aplikasi yang sudah siap, status dari proses akan berubah. Misalkan dari waiting atau menunggu menjadi running atau sedang berjalan. Sistem operasi akan menerima instruksi untuk menjalankan aplikasi dan akan masuk ke dalam memori atau RAM, mengambil memori atau sumber daya dan variabel-variabel dari memori akan langsung meneruskan ke CPU dan ke thread-thread yang nantinya akan diproses. Berikut contoh dari proses di sistem operasi Windows menggunakan proses Explorer. Ini yang sedang berjalan ada Chrome Exe, Windows Word Exe yang mengambil memori sekian. Dari gambar berikut kita tahu apa saja proses yang berjalan dan menggunakan memori berapa. Kemudian jelaskan implementasi dari thread. Thread digunakan dalam kasus di mana beberapa aplikasi yang berjalan pada waktu tertentu yang bersamaan, beberapa aktivitas mungkin diblokir dari satu titik ke waktu lainnya, dengan menguraikan menjadi beberapa thread yang berjalan secara paralel semu. Model pemrograman menjadi lebih sederhana dan mudah. Thread sering disediakan dalam bentuk paket thread. Paket seperti ini berisi operasi untuk menciptakan dan menghancurkan thread, serta operasi tentang sinkronisasi variabel seperti mutex dan variabel kondisi. Pada dasarnya ada dua pendekatan untuk menerapkan paket thread. Pendekatan pertama adalah untuk membangun library thread yang dieksekusi seluruhnya dalam mode pengguna. Pendekatan kedua adalah memiliki kernel harus menyadari thread dan jadwal mereka. Jadi yang saya pelajari tentang implementasi dari thread yaitu saat kita membuka atau menjalankan aplikasi yang siap untuk dieksekusi, maka akan terjadi sebuah proses dan di dalamnya
akan ada aktivitas yang disebut thread yang siap menunggu perintah input-output dari pengguna. Berikut adalah contoh dari thread di sistem operasi Windows menggunakan aplikasi Process Explorer. Ini di WinWorld.exe Properties terdapat thread ID, startnya dari jam berapa, state-nya sedang menunggu, kernelnya, dan user time. Dan di sini juga ada Windows exe proses yang sedang berjalan, yaitu WinWorld.exe. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izar Kalam. NPM saya 2018 43500 608. Di sini saya mau menjawab materi yang kelima, yaitu kuis yang kelima. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan keuntungan dan kelemahan mutual exclusion. Penjelasan mutual exclusion merupakan konsep sedemikian rupa sehingga hanya satu proses yang boleh mengakses atau menggunakan sebuah sumber daya yang tidak dapat bisa dipakai berbarengan. Kondisi ini di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu yang bersamaan, maka terdapat jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval tertentu. Kelebihan dari mutual exclusion yaitu yang pertama, dapat menjamin satu proses mengakses sumber daya pada suatu interval. Yang kedua, sederhana dan mudah diverifikasi. Yang ketiga, dapat diterapkan ke sembarang jumlah proses. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendukung banyak critical region. Kekurangan dari mutual exclusion yaitu hanya satu yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, yang merupakan metode dengan busy waiting sangat tidak efisien. Adanya busy waiting memungkinkan terjadi deadlock dan starvation. Contoh dari mutual exclusion yaitu printer, disk drive, dan kartu jaringan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan metode pembentukan mutual exclusion. Ada beberapa metodenya, yaitu metode naif. Metode ini tidak menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Metode ini sering disebut metode variable loop sederhana. Ketika proses hendak masuk critical section, proses lebih dulu memeriksa variable loop dengan ketentuan A. Jika variable loop bernilai 0, proses menggeser variable loop menjadi 1 dan segera masuk critical section. B. Jika variable loop bernilai 1, proses menunggu sampai nilai variable loop menjadi 0. Metode selanjutnya, metode untuk situasi tertentu. Metode ini sering disebut metode pergantian secara ketat yang mengasumsikan proses-proses yang hendak masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Proses memeriksa terus-menerus sehingga kondisi siap untuk diproses. Kondisi ini tidak dapat ditentukan lamanya waktu sehingga menyia-nyiakan waktu untuk memproses. Suatu saat kondisi akan crash ketika ada proses yang harus segera masuk, sementara ada proses lain yang masih berjalan. Metode selanjutnya yaitu metode test and set loop atau TSL. Metode ini membaca isi memori ke register dan kemudian menyimpan nilai bukan 0 ke alamat memori. Pemroses yang mengeksekusi instruksi TSL mengunci bus memori, mencegah pemroses lain mengakses memori. Selanjutnya, metode busy waiting. Ada beberapa metode busy waiting. Yang A, metode penyelesaian Decker. Algoritma Decker mempunyai properti-properti berikut. Tidak memerlukan instruksi-instruksi perangkat keras khusus. Pemroses yang beroperasi di luar critical section tidak dapat mencegah pemroses lain memasuki critical section. Dan proses yang ingin masuk critical section akan segera masuk bila dimungkinkan. Yang B, metode penyelesaian Peterson. Sebelum masuk critical section, proses memanggil enter critical section. Namun sebelumnya, pemroses memeriksa sampai kondisi aman.
terjadi basi waiting setelah selesai proses menandai pekerjaan dan mengizinkan proses lain masuk. Yang C, metode pematian interupsi. Pemroses mematikan interupsi ke pemroses dan segera masuk ke critical section. Proses kembali mengaktifkan interupsi segera setelah meninggalkan critical section. Metode ini mengakibatkan satu, pemroses tidak dapat beralih ke proses lain karena interupsi clock dimatikan, sehingga penjadwal pun tidak dieksekusi. Karena penjadwal tidak beroperasi, maka tidak terjadi alih proses. Yang kedua, proses dapat memakai memori bersama tanpa takut terintervensi proses lain karena memang tidak ada proses lain yang dieksekusi saat itu. Jawaban pertanyaan nomor 3. Jelaskan prinsip kerja semapur pada saat menjamin mutual exclusion. Metode dengan semapur. Prinsip dasar semapur adalah dua atau lebih proses bekerja sama dengan signal yang sederhana. Misal, proses dipaksa untuk berhenti di tempat yang dituju sampai menerima suatu signal khusus. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Disinilah semapur digunakan. Thread yang tidak memasuki critical section-nya akan memanggil fungsi kunci terlebih dahulu. Jika ada thread lain yang sedang berada dalam critical section, thread ini akan memasuki critical section-nya. Jika terdapat thread lain yang sedang berada dalam critical section-nya, thread ini harus menunggu setelah thread keluar dari critical section-nya. Thread tersebut akan memanggil fungsi buka sehingga same value akan naik menjadi lebih dari 0. Dari satu atau dari beberapa thread yang sedang menunggu akan mendapatkan giliran untuk memasuki critical section-nya. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Mardian, 2018 4350 0167 akan mempresentasikan materi ke-6 tentang sistem operasi penjadwalan primitif dan non-primitif. Primitif dijalankan oleh penghitungan yang diprioritaskan. Proses dengan prioritas tertinggi menjadi satu-satunya yang memakai CPU. Jika ada proses baru yang prioritasnya lebih tinggi, proses yang terdapat pada CPU dihilangkan. Context switch dipanggil walaupun proses diberhentikan oleh timer interrupt. Contoh, RR atau round robin, SRF atau shortest remaining first, PS atau priority scheduling, GS guaranteed scheduling. Non-primitive hanya mengizinkan satu proses. Proses tidak dihilangkan dari CPU sampai waktu berjalannya selesai. Context switch dipanggil ketika proses diberhentikan atau diblok. Contoh, Vivo atau FS. SJF atau shorted job first. HRN atau highest ratio next. MFS atau multiple feedback quiz. MFQ atau multiple feedback quiz, suatu proses yang berada pada suatu quiz dapat berpindah ke quiz yang lain. Jika menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat pindah quiz dengan prioritas yang lebih rendah dan sebaliknya. RR atau round robin, mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wira Pangestu, NPM 2018 43501109 dari kelas R5D. Di sini saya akan menjawab kuis nomor 7, yaitu tentang terangkan analisa Anda bagaimana kinerja sistem BAT dan
sistem interaktif terhadap model pengolah data. Sebelum mengetahui kedua kinerja sistem tersebut, kita mengetahui pengertian kedua sistem tersebut. Pengertian sistem batch adalah suatu model pengolah data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Dan contoh dari pengguna batch processing adalah email dan transaksi batch processing. Keuntungan hal dimungkinkan melakukan tugas-tugas yang terulang-ulang dalam jumlah potongan-potongan besar. Kinerjanya menurut saya adalah untuk memproses set besar dengan cara tertentu, secara otomatis tanpa campur tangan penggunanya. Sedangkan online processing atau interaktif adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua parameter file sebagai pemasok data dalam pengendalian komputer induk. Kinerjanya yaitu menurut saya data langsung diproses dan dimasukkan. Pengguna biasanya menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Keuntungannya interaktif atau pengolahan online memungkinkan pengguna untuk input data dan menghasilkan hasil pengolah data yang segera. Real-time pengolahan waktu proses yang nyata adalah bagian dari proses interaktif online. Kinerjanya input terus-menerus secara otomatis diperoleh dari sensor, misalnya segera menanggapi dimasukkan waktu sedikit mungkin. Keuntungannya setiap kali ada reaksi cepat diperlukan karena beberapa jenis perubahan. Perbedaan batch processing dengan online processing. Pada batch processing, data yang dimasukkan akan dihimpun dahulu menjadi satu kelompok yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database untuk mengupdate master file. Sedangkan pada online processing, data yang dimasukkan akan langsung dimasukkan ke dalam sebuah database untuk mengupdate master file pada saat itu juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sekian dari video kami. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.